Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat perkuliahan yang secara penuh begitu ya. Mulai dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan dan kemudian perkuliahan itu bisa diakui sebagai sebuah atau pengganti tatap muka ya. Pengganti tatap muka. Nah, di sini tentunya ada beberapa hal yang harus kita standarisasi. Tujuannya adalah agar quality control-nya begitu. Jadi kualitasnya tetap terjaga walaupun kita menggunakan sistem e-learning begitu. Nah, baiklah teman-teman semua, di sini tentunya yang pertama kali harus kita buka adalah aplikasi Cisco Webex-nya gitu. Nah, teman-teman semua setelah membuka aplikasinya, ini saya ulangi dari awal saja ya. Jadi dibuka aplikasinya, kemudian akan muncul seperti ini. Kalau teman-teman belum login, silahkan login terlebih dahulu ya. Nah, baru kita membuat start a meeting ya. Nah, start a meeting di sini teman-teman bisa menggunakan dua fitur ini. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini untuk audio, ini untuk video. Nah, di sini saya sengaja untuk mematikan videonya saja, kemudian langsung untuk suaranya tetap masuk ke dalam kelas begitu. Kemudian kita memilih start meeting ya. Nah, di sini kita belum bisa melihat ya aktivitas dari mahasiswa kita karena belum ada yang masuk begitu. Nah, maka di sini saya akan mencoba mengundang salah satu mahasiswa saya untuk masuk begitu, sehingga nanti uh, yang bersangkutan akan muncul begitu ya. Nah, seperti ini. Nah, hal yang perlu kita pahami adalah yang pertama adalah terkait dengan ini ya. Ini adalah nama mahasiswa kita, kemudian logo biru ini adalah menandakan itu presenter. Jadi ini kan adalah atau host-nya ya. Kemudian ini adalah teacher-nya, kemudian ini student. Nah, di sini ada dua fitur, yaitu yang pertama adalah chat, yang kedua adalah suara, begitu. Nah, suara ini sendiri fungsinya adalah untuk menghidupkan dan mematikan suara, begitu ya. Nah, di sini bisa kita menggunakan sistem mute all ya. Ini unmute jadi diaktifkan semuanya ya. Kemudian kalau kita pilih mute all, jadi ini untuk menonaktifkan semua suara yang masuk gitu ya. Nah, kenapa muncul fitur ini? Karena bisa kita bayangkan kalau di sini ada 40 mahasiswa, kemudian mikrofon mereka aktif semuanya begitu ya, maka kelas ini akan menjadi gaduh begitu ya. Karena semuanya ngomong dan semuanya suaranya masuk di sini begitu. Nah, maka ya, ada fasilitas mute all atau unmute all ya. Unmute. Jadi kalau unmute ini adalah diaktifkan, tetapi kalau di mute jadi dimatikan begitu. Nah, kemudian kemarin sudah saya jelaskan ya bagaimana cara mengundang mahasiswa kita, yaitu kita dengan mengklik meeting ya, kemudian kita pilih information. Nah, di sini ada meeting number-nya. Ini yang tinggal kita bagikan kepada mahasiswa kita ya. Tuh, kemudian dibagikan ya, setelah dibagikan mereka akan bisa bergabung seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan memulai untuk melaksanakan perkuliahan begitu ya. Kita akan memulai untuk melaksanakan perkuliahan. Nah, ketika kita ingin memulai perkuliahan, otomatis kita membutuhkan yang namanya adalah material ya, atau materi. Nah, di sini akan saya carikan dulu materinya dari materi pembelajaran gitu ya. Saya ambilkan contoh. Di sini saya mempunyai slide PowerPoint yang siap untuk dipresentasikan begitu ya. Nah, maka kita tinggal menggunakan eh, fitur yaitu yang namanya adalah eh, ini ya, fitur share screen ya, share screen. Nah, share screen-nya adalah biasanya kita gunakan untuk membagikan layar gitu ya kepada mahasiswa kita. Jadi mahasiswa kita bisa melihat secara penuh begitu terkait dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian kita sajikan di sini ya.
dari slide 1, slide 2, dan seterusnya. Dan di sini kita juga bisa menggunakan fitur yang namanya adalah annotate. Annotate ya, bukan annotate. Annotate ya. Annotate ini adalah untuk menandai. Misalkan kita ingin memberikan penekanan pada materi ini, begitu. Kemudian kita pengen mengkotak ini misalkan. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur yang ada di sini. Atau kita mungkin bisa menggunakan tanda panah. Nah, begitu. Jadi, banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan. Kalau kita mau menghapus bagaimana? Karena di sini nanti akan muncul di setiap layar begitu ya. Nah, cara menghapusnya dengan menggunakan tombol erase begitu. Nah, kita klik di sini satu-satu ya. Nah, ini untuk yang ininya bisa kita delete saja. Nah, ternyata tidak kan ya. Nah, singkirkan aja nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa ketika kita menggunakan Cisco Webex ini, kita juga tadi sudah kita menjelaskan ya. Kemudian kita bisa men-stop sharing juga, ya. Stop sharing, ngekliknya di sini, diklik di sini ya, di atas. Nah, kemudian kita tinggal berdiskusi dengan mahasiswa kita, ya. Kita tinggal diskusi dengan mahasiswa, kita klik. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur chat ya. Nah, di sini kita akan chat kepada semua orang. Nah, kalau semua orang atau semua mahasiswa kita menggunakan ini, tapi kalau pribadi kita menggunakan ini, gitu ya. Nah, ini kita menggunakan yang semua orang ya. Dan di sini ada tulisannya everyone ya. Nah, maka kita ketik halo semua begitu. Nah, di sini ada interaksi. Halo Pak, gitu. Nah, perkenalkan diri Anda. Perkenalkan diri Anda. Ya. Nah, di sini nama saya ini 16. Nah, oke. Gus. Nah, apa yang kamu pahami dari materi yang sudah saya sampaikan? Gitu ya. Nah, ini ada banyak Pak. Saya memahami perbedaan antara tes pengukuran dan evaluasi. Ya, bagus. Nah, udah ya. Nah, ini ada contoh chat sederhana saja. Nah, teman-teman semua, ini memang harus kita lakukan begitu ya. Karena apa? Ini akan menunjukkan bahwa kelas kita itu hidup begitu ya. Ada interaksinya itu tadi. Dan interaksinya itu tadi bisa kita gunakan begitu ya. Kita gunakan sebagai bukti bahwa kelas itu tidak hanya kita hanya pemaparan saja, tetapi mahasiswa juga bisa menanyakan, bisa mengkonfirmasi, bahkan nanti kita bisa juga memberikan hak akses kepada mahasiswa kita untuk mempresentasikan. Nah, caranya gimana? Kita tinggal meng-change role ya, jadi memilih nama mahasiswa kita yang ingin kita jadikan presenter, misalkan mereka bertugas untuk presentasi, kita pilih change role to presenter. Nah, maka otomatis ini ada proses pemberian hak ya, hak akses, kemudian yang bersangkutan ini nanti bisa memaparkan slide-slide yang mereka miliki ya ke dalam pembelajaran yang kita lakukan saat ini ya. Nah, ini untuk mengembalikannya pilih change role to, nah, oh maaf yang di atas ya, change role to ini jadi presenter lagi. Ini untuk mengembalikan ya, begitu.
Nah, oke teman-teman, itu mungkin penjelasan singkat saya ya terkait dengan eee, pembelajaran e-learning nanti. Oh ya, satu lagi ya, ada yang terlupa bahwa di sini ketika kita melakukan end session ya, kita klik silang kemudian end meeting ya, end meeting. Nah, jangan lupa teman-teman menggunakan save meeting files ya, yang di sini yang bisa disimpan adalah chat. Nah, chat-nya ini tadi bisa kita simpan ke dalam folder perkuliahan kita misalkan. Nah, di sini saya memasukkannya ke folder evaluasi pembelajaran, maka saya klik oke ya. Nah, maka itu bisa menjadi bukti bahwa kita sudah menggunakan itu. Kemudian kita klik klik end meeting ya, sehingga nanti ketika kita mencari folder itu tadi, nah bentuknya akan seperti ini ya. Chat, kemudian kita enter, nah di sini akan muncul interaksinya. Apa saja yang disampaikan begitu. Nah, inilah yang akan menjadi bukti begitu. Nah, begitu ya teman-teman ya, cukup ya. Mungkin itu saja penjelasan saya terkait dengan bagaimana cara membuat perkuliahan yang terstandar begitu ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.